Pemirsa, viral di media sosial, 3 orang pekerja terjebak di menara saat terjadi kebakaran di pabrik nikel di kawasan IMIP, Morowali, Sulawesi Tengah pada Minggu pagi. Penanganan, astagfirullah. La ilaha illallah. Kebakaran hebat melanda pabrik nikel milik PT Huayue Nikel Cobalt di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP pada Minggu pagi. Dalam kebakaran tersebut, 3 pekerja dilaporkan terjebak di atas menara pencucian gas buang. Beruntung, ketiga pekerja tersebut berhasil diselamatkan usai dievakuasi oleh tim penyelamat. Kini ketiganya tengah menjalani perawatan intensif untuk luka bakar akibat paparan panas api dan asap. Penyebab kebakaran hingga kini masih belum diketahui. Lambat penanganan, astagfirullah. Warga Balaraja, Tangerang, Banten mengeluhkan pencemaran udara dari pengolahan limbah bahan beracun dan berbahaya. Debu dan bau menyengat membuat sejumlah warga mengalami sakit mata hingga gangguan pernafasan. Warga Desa Sentul, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten mengeluhkan pencemaran udara di daerahnya. Rumah mereka kerap menerima debu dan abu sisa pembakaran dari pabrik milik PT Sinar Logam Indonesia. Tak hanya itu, mereka juga sering mencium bau menyengat. Kondisi ini membuat sejumlah warga mengalami batuk, sesak nafas, mata perih, dan sakit tenggorokan. Adapun pencemaran ini diduga berasal dari pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya atau B3. Kalau lama-lama kita di luar gitu, tenggorokan sakit, kemudian pusing, nanti mual. Apalagi saya kebetulan punya anak yang punya asma ya, itu beberapa kali kalau sudah baunya itu sangat-sangat luar biasa, harus langsung ke IGD, harus di nebu. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang menyatakan akan menindaklanjuti aduan warga. LSI ini kan perizinannya ada di pusat ya, tapi tetap kami juga ikut mengawasi, apalagi ketika ada laporan pengaduan dari warga ya kami tindak lanjuti. Dan sama seperti laporan yang lain di tempat lain, kami tindak lanjuti. Hanya kemarin memang ketika akan ambil sampel terkendala cuaca, sehingga ketika cuaca ada hujan maka debu-debu yang sebelumnya dikomplain oleh warga itu kita tidak bisa pastikan kan, debunya kan hilang oleh air hujan. Kemudian memang lokasi pengambilan sampel itu harus di pabrik itu, tidak bisa di luar itu karena khawatirkan itu debu dari yang lain. Warga berharap pemerintah bertindak tegas terhadap aktivitas pabrik yang dinilai mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan warga. Dari Tangerang, Banten, Ai Marani, Ai News melaporkan. Bulan madu berujung maut, sang istri ditemukan tewas di penginapan, suaminya kritis. Pasangan pengantin baru ini diduga keracunan gas dari pemanas air di kamar mandi penginapan. Duka menyelimuti keluarga saat pemakaman jenazah Cindy Destananda di rumah duka di daerah Kutolalang, Lubuk Kilangan, Solok, Sumatera Barat. Dengan tangan masih terpasang infus, Gilang Kurniawan, sang suami, terus menangis sambil mengelus wajah istri yang baru dinikahinya. Gilang yang kondisinya masih lemas terpaksa dipapa saat di pemakaman kematian Cindy begitu tragis. Wanita 28 tahun ini ditemukan tewas di kamar mandi sebuah penginapan di Kabupaten Solok, Sumatera Barat saat berbulan madu bersama Gilang, suaminya. Saat itu Gilang didapati tak sadarkan diri, dilarikan ke RSUD Arusuka. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti dan memasang garis polisi di penginapan lokasi tewasnya korban. Dari visum luar, tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Korban diduga tewas akibat keracunan gas dari pemanas air di kamar mandi. Mengatur penyebab kematian korban, kita belum bisa memastikannya karena dari pihak medis belum bisa memastikan atau menyebutkan apa penyebab meninggalnya korban. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti tewasnya korban. Dari Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ai News melaporkan.
Ustadz kondang Yusuf Mansur kembali menjadi sorotan publik setelah video siaran langsungnya viral di media sosial. Dalam siaran langsungnya, Yusuf Mansur menawarkan doa khusus bagi donatur melalui aplikasi pembayaran miliknya. Boleh. 1.000 pakai Patreon boleh loh, ya kan Din? 1.000 boleh pakai Patreon. Ustadz kondang Yusuf Mansur kembali menjadi sorotan publik setelah video siaran langsungnya viral di media sosial. Aksi tersebut memicu kontroversi karena sebagian warganet menilai tindakannya menyerupai praktik jasa doa berbayar. Dalam video yang beredar, Ustadz Yusuf Mansur menawarkan doa khusus bagi penonton yang berdonasi dengan jumlah banyak melalui aplikasi pembayaran miliknya. Setelah viral, Ustadz Yusuf Mansur memberikan klarifikasinya melalui rekaman audio bahwa video viral dirinya tersebut adalah video lama dan bukan merupakan praktik jasa doa berbayar. Itu video lama dan saya kan emang suka bercanda kayak gini lah, bawain martabak dulu lah kalau mau didoain. Masa iya gitu minta martabak, sini transfer dulu. Itu habis itu suka bercanda, enggak masa iya cuma 1 juta 2 juta, yang bener 20 juta gitu, 2 miliar gitu, bercanda. Dan waktu itu kerangkanya lagi ngetes fitur transfer antar pengguna Rp1 perak, jadi ngedorong semua jajal gitu. Nah dalam proses semuanya ngejajal, saya ngomong soal doa, sekalian doa dah gitu. Yang transfernya nggak Rp1, lebih ntar saya doain gitu. Asli bercanda nggak? Tahun berapa tuh ya? Zaman itu fitur gitu nggak ada, cuman antar perbankan kan. Belum bisa app zaman itu tuh. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya emang suka bercanda begitu dan bercanda serius itu. Misalkan kalau makan apa, udahlah nggak usah bayar kita mah, saya aja nggak pernah bayar, yang bayar panitia. Canda. Tim Liputan iNews melaporkan. Aneka produk kuliner halal dan edukasi terkait dengan sertifikasi halal bertajuk Halalicious Food Festival 2025 digelar di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Festival yang digelar mulai 8 hingga 12 Oktober menampilkan 40 stand UMKM kuliner halal, mulai dari makanan tradisional, minuman, hingga jajanan kekinian, sekaligus menjadi etalase bagi produsen untuk mempromosikan produknya. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung bersama dengan jurnalis Salam Pulungan di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Selamat sore Salam. Ya, bisa diceritakan bagaimana keseruan di festival kuliner di sana? Silahkan. Ya, halo Camar dan juga pemirsa, inilah situasi terkini di G-Expo Kemayoran, Jakarta dalam rangka ajang produk kuliner halal dan juga dari edukasi tentang sertifikasi halal di Halalicious Food Festival 2025, di mana saat ini situasinya seperti yang terlihat di layar televisi Anda, Camar dan juga pemirsa, bahwa saat ini masih ramai oleh masyarakat yang ingin menghabiskan waktu libur akhir pekannya di sini. Terlihat juga sejumlah pengunjung ini tengah menikmati santapan kuliner yang sudah mereka pesan begitu, karena memang di sini ada banyak sekali ragam kuliner yang bisa kita nikmati dan juga kita eksplorasi lebih dalam dan juga bisa dinikmati ya tentunya Camar dan juga pemirsa, karena di sini ada kurang lebih 40 tenan yang menyajikan jajanan dan juga produk kuliner UMKM yang sudah bersertifikasi halal maupun juga yang tengah masih dalam proses begitu. Dan ini ada banyak sekali, mulai dari makanan, minuman hingga jajanan viral kekinian yang mereka saat ini sudah pesan. Kita akan coba eksplorasi lebih lanjut bersama dengan salah satu pengunjung di sini. Halo, selamat sore Kakak. Dengan Kakak siapa namanya Kak? Welin. Kak siapa namanya Kak? Welin. Kak Weli. Kak ini datang dari mana, sama siapa aja ke sini Kak? Sama suami, sama anak. Dari mana Kak asalnya Kak? PPB. Oke. Kak,
Ini sudah jajan apa saja Kak selama di Halalicious Food Festival 2025 ini Kak? Fruta, sate padang, bakso bulit. Tanggapannya seperti apa sih Kak tentang event seperti ini Kak? Bagus sih, bagus. Oke. Depannya bisa ditingkatin lagi. Oke, siap. Terima kasih Kak Willy informasinya. Nah, itu dia Camar dan juga pemirsa bincang kami bersama dengan salah satu pengunjung di sini. Kita akan coba untuk eksplorasi lebih dalam lagi mungkin ya di sini ya. Dengan halo, selamat sore Mas. Dengan Mas siapa namanya Mas? Dengan Mas Immanuel, Pak. Mas Immanuel. Ini datang dari mana sama siapa aja ke sini Mas? Saya kebetulan event di sini Mas. Oke. Iya. Dari event sendiri ya Mas ya. Kalau dari Mas sendiri ini sudah jajan apa aja Mas selama di sini Mas? Ini es campur. Iya, Sinar Baru, Sinar Garut, somai enak. Gitu. Tanggapannya seperti apa sih Mas tentang event seperti ini Mas? Mantap, luar biasa. Dari itu aja Mas. Oke, siap. Terima kasih Mas Immanuel informasinya. Nah, Camar dan juga pemirsa dapat kami informasikan juga bahwa memang saat ini untuk event dari Halalicious Food Festival 2025 ini memang akan berlangsung hingga malam hari nanti, dan memang seperti yang terlihat di layar televisi Anda saat ini antusiasme dari masyarakat ini memang masih sangat tinggi ya, karena memang di ajang ini sangat dinikmati dan juga sangat dicari oleh masyarakat, terutama juga untuk menikmati sajian kuliner halal dan juga untuk bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan sertifikasi produk halal nantinya yang akan mereka ajukan begitu di MUI. Dan memang dapat kami informasikan juga tidak hanya dari dari kuliner saja yang disajikan, melainkan juga ada dari tablik begitu, kajian maupun juga dari Kid Fest yang juga terus ditampilkan begitu di area di tempat kami melaporkan saat ini. Mungkin Camar dan juga pemirsa ini ingin menikmati juga bagaimana keseruan yang ada di Halalicious Food Festival 2025 ini. Kami tunggu kehadirannya di J-Expo Kemayoran Jakarta. Camar. Baik, terima kasih, salam kemeriahan di sana. Mungkin pemirsa juga bisa datang untuk bisa berwisata kuliner ya. Terima kasih, salam, selamat bertugas kembali.